Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Fajrul Rahman di Desa Muara Jalai, konten kita kali ini berkenaan dengan sesuatu yang viral di Kabupaten Kampar, yaitu pemilihan Kades serentak. Yang kedua, kita bersama Kades terpilih, salah seorang pemuda juga, salah seorang anak muda, yaitu Gary Arionri, Kades terpilih dari Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar. Kali ini kita mendengar apa gagasan beliau, apa yang ingin beliau sampaikan kepada masyarakat Penyasawan yang telah memberikan amanah kepada beliau. Kali ini telah duduk di samping kita Mbak Damagrib. Kita sudah berjanji dengan Gary Arionri. Apa yang ingin beliau sampaikan kepada kita semua, kepada para subscriber YouTube Yalis Satpol PP? Apa yang ingin beliau sampaikan? 15 menit bersama Gary Arionri, Kades terpilih dari Desa Penyasawan. Assalamualaikum Adinda Gary Arionri. Waalaikumsalam Abang Yalis. Terlebih dahulu ucapan selamat Abang berikan kepada Adinda Gary Arionri, salah satu tokoh pemuda juga yang berhasil memenangkan kontestan ini secara sehat, secara fair, dan sungguh wow dan luar biasa dengan raihan di Pilkades lebih dari 1000 suara. Ini adalah sesuatu prestasi yang sangat membanggakan sebagai kita sosok pemuda di Kabupaten Kampar ini. Gary Arionri, bagaimana rasanya diberikan amanah oleh masyarakat Penyasawan di pemilihan Pilkades serentak di tahun 2021 ini? Silakan Adinda Gary Arionri. Tentu pertama Bang Yalis, Ya. tentu kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan rezeki ini, amanah ini. Tentunya saya menyampaikan terima kasih juga kepada kedua orang tua yang telah memberikan restunya kepada saya untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Tentunya Penyasawan. restu orang tua itu yang sangat penting bagi Adinda. Gitu. Tentu sebelum pencalonan saya minta doa restu dan alhamdulillah beliau kedua-duanya merestui saya minta ridhonya dan alhamdulillah beliau merestui. Dan sebelumnya di periode sebelumnya Adinda ikut juga berkontestan ya? Iya, Ah, 5 tahun yang 5 lalu tahun kita yang ikut juga Bang Alis, 6 tahun yang lalu kita ikut juga kontestasi dan itu kita belum Mendapat rezeki, amanah. belum mendapat amanah dari masyarakat Desa Penyasawan. Tentu dari kekalahan itu kita belajar terus menggali bagaimana kekurangan kita, bagaimana kita mendekati masyarakat itu tentunya Bang Alis. Adinda Gary Arionri, ini kontestan melebihi dari 1000 suara. Ya. 1000 suara itu bisa kita bilang adalah mulai ambang-ambang untuk menjadi seorang calon legislator gitu. Di samping Penyasawan ini DPT-nya sangat luar biasa juga gitu. Tentunya Adinda Gary Arionri, masyarakat Penyasawan ini ribuan orang banyaknya gitu. Dalam memimpin ketika dilantik nanti tanggal 22 Desember, tentu Adinda Gary Arionri, Pak Kades terpilih dari Desa Penyasawan, mempunyai ide, gagasan, visi dan misi gitu. Apa yang menjadi ide, gagasan, visi dan misi? Tentunya Kades yang lama sudah bagus gitu. Tentunya sebagai anak muda, tentunya Adinda mempunyai gagasan, mempunyai inovasi baru. Versi Adindanya nanti akan memimpin Desa Penyasawan tercinta ini gitu. Apa yang akan menjadi ide dan gagasan Adinda Gary Arionri? Kita mulai dulu dari infrastrukturnya, dari kepemudaannya, dari agama. Silahkan Adinda. Tentu kita dalam infrastruktur, pemberdayaan, entah itu di bidang olahraga, kita kan sinkronisasi antar pemerintahan desa dulu Bang Yalis. Sinkronisasi ya. Ketika hubungannya harmonis gitu. ya, ketika pemerintahan itu sudah harmonis, tentunya kita bisa memposkan anggaran. Nanti anggaran ada sekian persen untuk pemberdayaan, sekian persen untuk infrastruktur. Tentunya tadi menjalin hubungan yang harmonis gitu. Ya. Apa yang akan dilakukan dengan terjalinnya nanti hubungan harmonis ini? Nah, ketika terjalin hubungan harmonis antara pemerintahan desa itu, antara kepala desa dengan BPD, nanti dengan LPM, tentu kita bisa memposkan anggaran Bang Yalis. Anggaran untuk infrastruktur berapa posnya, untuk pemberdayaan itu berapa posnya. Barulah kita berbicara nanti membangun Desa Penyasawan ini. Soal pembangunan. Nanti kita poskan di bidang olahraga, kita akan poskan
mengeboskan berapa nanti. Ya kita ketahui sekarang dana ADD itu Bayalis Berapa? digelontorkan pusat itu 1, sekian miliar. Untuk penyesawan dapat ya 1,sekian. Tentunya untuk mengelola ADD yang 1, sekian M itu tentu kita tidak sembarangan. Tentu ada pos-pos anggaran yang nanti kita akan lakukan yang tidak menyalahi hukum tentunya. Terkait di bidang struktur gitu, tentunya selain menggunakan anggaran dari pusat, dari provinsi, dan dari desa, dan dari dana desa tersendiri, dari kabupaten maksud kami gitu, apa yang ingin Adinda Geri lakukan untuk infrastruktur, apa yang belum tersentuh, dan apa yang ingin Adinda Geri inovasikan untuk infrastruktur yang ada di desa Penyesawan? Yang pertama saya penasaran itu Pak Yalis dengan dengan fenomena Sungai Singkuang sekarang itu. Yang banjir itu ya? Yang banjir, terjadi hujan, banjir, sementara di situ adalah apa namanya nih, jalan poros untuk masyarakat ke kebun. Kalaulah terjadi banjir terpaksa itu di Penyesawan Selatan ya? Iya, di anggaran kabupaten. Kalau nanti tidak bisa kabupaten, kita ke provinsi. Kalau tidak bisa ke provinsi, nanti kita ke pusat nantinya. Kita punya wakil rakyat di pusat juga ya? Iya. Di bagian Kalau di DPRD kabupaten itu seperti Abang Dam Muhammad Faisal, Ketua DPRD Kabupaten Kampar, kita juga melakukan komunikasi yang baik dengan beliau. Di samping itu ada Sapi Isamosir, kita juga hubungan yang bagus juga yang membantu untuk desa Penyesawan ini. Nanti di provinsi ada banyaklah, nanti ada Bang Ardiansa atau siapa, nantinya di pusat itu ada Ustadz Suraidi, ada Pak Edi Tanjung gitu kan. Tentunya dengan kita menjalin hubungan komunikasi, tentu kita sebagai wakil rakyat, tentu kita melaporkan, inilah desa saya, kondisi desa saya, bisa nggak Bapak membantu desa saya? Tentu itu yang saya sampaikan sebagai kepala desa, Bang Yalis. Istilahnya fenomena ini mudah-mudahan di kepemimpinan Adinda Geri Ariondri nantinya, fenomena itu banjir yang di Penyesawan Selatan itu mudah-mudahan bisa teratasi dengan menjalin hubungan dengan para wakil rakyat kita yang ada di kabupaten, provinsi, dan juga pusat nantinya. Amin. Yang sangat luar biasa yang berkesan di mata kami gitu, masyarakat, tentunya ada stadion Penyesawan gitu. Stadion ini pernah digunakan untuk pekan olahraga nasional waktu itu. Tetapi kita lihat beberapa tahun ini seolah-olah stadion itu mati suri gitu. Apa yang akan dilakukan untuk persepak bolaan Penyesawan dan juga untuk stadion di Penyesawan nantinya? Ya, tentunya begini Bang Yalis, tentunya stadion bola PSAW ini itu di bawah naungan daripada Muhammadiyah. Nanti kita akan kerjasama dengan pengurus Muhammadiyah, bagaimana kita mengembangkan kembali, menghidupkan kembali stadion yang dipakai untuk PON. Begitu bagusnya stadion di Desa Penyesawan ini, sayang kita tidak menggunakannya. Tentunya sebagai kabar gembiranya, tentunya Bapak Edwin dari DPD sekarang itu mengambil kepengurusan dari PSBS. Tentunya nanti kita menghubungkan itu atlet-atlet kita bagaimana bisa nanti tersalur di PSBS Kabupaten Kampar ini. Itu kita akan berembuk dengan tokoh Muhammadiyah, bagaimana kita menghidupkan, kita sambungkan dengan KONI nanti tentunya untuk adakah dana untuk pemeliharaan stadion misalnya gitu, untuk pembinaan. Kalaulah itu terjadi, tentu kita bisa membangun akademi sepak bola di Desa Penyesawan ini. Tentunya kita akan komunikasikan itu Pak Yalis. Itu tidak bisa digunakan melalui dana desa ya, seperti ada kades di Jawa, ada kades di Rohul gitu, yang mana mereka menggunakan anggaran desanya untuk infrastruktur sepak bola gitu. Ya, kalau menurut saya begini Bang Yalis, bisa saja dana desa itu, tapi tidak, istilahnya pos dana desa itu kan sudah di manage gitu dari pusat segini. Tentu kita melalui PAD desa lah kita bisa untuk
istilahnya membikin yang seperti yang Bang Yalis bilang tadi. Kalaulah PAD desa itu kita bisa maksimalkan dengan baik, tentunya itu kita bisa lakukan Bang Yalis. Di Penyasawan ini kalau kita bisa membuat perdes tentang itu ada perkebunan di apa namanya di Injin itu, di Injin ke atas itu kita kan apanya luas nih kawasan desa Penyasawan. Tentu orang-orang yang punya kebun yang apa nanti persawitan ini berapa nanti CSR-nya untuk desa Penyasawan ini. Dan kalaulah orang-orang para pengusaha-pengusaha itu nanti memang mau untuk apa mengeluarkan dana CSR-nya, istilahnya begitu ya Bang Yelis. Tentunya kita akan salurkan ini nanti ke atlet-atlet yang di desa Penyasawan. Kalaulah itu terjalin Bang Yelis, waduh, itu bagus sekali, luar biasa Ya, itu. berbicara soal PAD gitu. Ya. Ada menurut kacamata kami ada di Penyasawan ini air gitu. Iya. Air sekumbang gitu. Apakah itu bisa juga akan mendatangkan PAD untuk Penyasawan? Ya kalau menurut hemat saya bisa Bang Yalis. Tentunya itu melalui dari Perdes peraturan desa. Itu kesepakatan bersama antara BPD dengan kepala desa dan yang punya usaha nanti kita akan panggil ke desa untuk berembuk bersama. Berarti itu dari gagasan Adinda Geri Ariondri ini tidak saja dengan menghabiskan anggaran yang sudah ada, tetapi ingin menghasilkan desa ini ada hasilnya, ada PAD-nya. Gitu. Iya, Bang Yalis. Ya, kita beralih ke selanjutnya itu ada di bidang agama gitu. Ini adalah salah satu fisabilillah nanti amal dari Adinda Geri Ariondri selama menjabat nanti di bidang agama gitu. Inovasi apa yang akan dilakukan di desa Penyasawan ini? Nah, itu dia Bang Yalis. Kalau menurut saya itu di bidang agama ini amalan seorang pemimpin itu kalau menurut saya Bang Yalis, amalan seorang pemimpin itu kan berada di tanda tangan. Tanda tangan. Kalaulah pemimpin itu menandatangani anggaran itu nanti kita akan poskan anggaran untuk intensif guru-guru MDA atau tahfiz. Itulah yang kita kembangkan selain untuk dunia kita. Tentu kita memikirkan untuk akhirat kita Bang Yalis. Tetap kita poskan anggaran untuk intensif guru MDA dan guru para tahfiz nanti. Mensejahterakan mereka ya. Nah, itu dia Bang Yalis. Ya, untuk statement terakhir sebelum Isa ya. Iya. Apa kira-kira statement terakhir yang Adinda Geri ingin sampaikan kepada masyarakat Penyasawan, kepada para subscriber kita? Apa kira-kira? Ya, yang ingin saya sampaikan tentu terima kasih tentunya kepada tim pemenangan yang kemarin Bang Yalis. Tentunya dalam pemilihan kepala desa ini terjadi gesekan di bawah. Kita ada tim pemenangan itu tim 9 yang diketuai oleh Bang Idel. Terima kasih banyak kepada tim keluarga, tim pokoknya semuanya, dan kepada seluruh masyarakat desa Penyasawan yang telah memberikan amanah ini. Tentunya dengan berakhirnya Pilkades desa Penyasawan ini, maka berakhir sudahlah kontestasi ini. Saatnya kita bersatu kembali, saatnya kita merajut silaturahmi kembali. Mungkin terjadi gesekan, kita lupakan. Mari kita bersama-sama untuk membangun desa kita ini. Mari kita keluarkan ide-ide terbaik untuk membangun desa Penyasawan tentunya Bang ya. Oke, itulah pemirsa, kita dengarkan ide dan gagasan dan visi misi salah seorang anak muda yang cukup bertalent, bisa kita bilang, yang cukup bernas, yang cukup cerdas. Tak salah kita memanggilnya Adinda Geri Ariondri, SIP Sarjana Ilmu Pemerintahan. Cocok mokamnya bersama beliau gitu. Terima kasih waktunya. Lebih kurang 15 menit. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan dalam kedepannya. Pesan dari Bang Yalis juga, jaga amanah ini. Semoga amanah ini akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya Yalis Sapol BB bersama gadis terpilih Penyasawan mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber semua yang terus stay tune berada di channel kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.